Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada mata kuliah biofisika kita. Baik, sebelumnya izin kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Riko Ardial MSI. Baik, topik kita kali ini adalah fisika gerak mikroorganisme pada bilangan Reynolds rendah, low Reynolds number. Baik, sebelum kami mulai melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Agil Putra. Lanjut itu ada Bang Altoni Aulia, ada Zakia Rahman, ada Rahul, dan ada Bang Iqbal Putra Evan. Next. Mungkin boleh anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya dulu masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Altani Aulia dengan NIM 2210442032. Lanjut. Kenalkan, nama saya Zakia Rahman dengan NIM 2410442026. Kenalkan, nama saya Rahul dengan NIM 2410441036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra Evan dengan NIM 2310442040. Baik, terima kasih. Pada materi presentasi kali ini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian fisika gerak mikroorganisme, low Reynolds number, ada skala dan lingkungan mikroorganisme, mengapa bakteri harus berenang dengan cara berbeda dari ikan, hukum Stokes dan drag force pada skala mikroskopik, strategi gerak efektif pada lingkungan sangat viskos. Baik, untuk bagian pengertian fisika gerak mikroorganisme, low Reynolds number akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fisika gerak mikroorganisme pada bilangan Reynolds rendah adalah studi yang unik mengenai dinamika gerak makhluk hidup di skala mikroskopis di dalam fluida. Kondisi ini dicirikan oleh dominasi ekstrim gaya viskos atau kekentalan, di mana inersia praktis tidak berarti mirip seperti manusia yang berenang di dalam madu yang sangat kental. Akibatnya, hukum gerak yang berlaku sangat berbeda. Mikroorganisme akan berhenti secara instan segera setelah mereka berhenti memberikan gaya dorong, karena tidak ada momentum atau meluncur yang tersisa. Konsekuensi kunci dari ketidakadaan inersia ini adalah berlakunya Scallop Theorem atau teorema Kerang, yang menyatakan bahwa gerakan timbal balik dan berulang-ulang yang simetris seperti gerakan mendayung maju mundur atau membuka menutup tidak akan menghasilkan perpindahan bersih sama sekali. Gerakan maju dan mundurnya akan saling meniadakan secara presisi. Oleh karena itu, agar dapat bergerak dan tidak terjebak di tempat, mikroorganisme harus mengembangkan strategi gerak non-timbal balik atau asimetris terhadap waktu. Seperti yang dicontohkan pada bakteri yang menggerakkan flagella, mereka membentuk helix dengan cara berputar seperti membuka botol. Di mana rotasi asimetris inilah yang menjadi kunci bagi pergerakan mereka di dalam fluida yang super kental. Baik, selanjutnya skala dan lingkungan mikroorganisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Agil. Izin Bapak dan teman-teman semua, saya sendiri, yaitu Zaki, akan menjelaskan terkait dengan skala dan lingkungan dari mikroorganisme tersebut. Nah, pada materi ini, istilah lingkungan dalam konteks mikroorganisme merujuk pada suatu tempat atau suatu rumah bagi suatu mikroba tersebut. Nah, termasuk seperti benda mati, serta berbagai proses fungsional yang memungkinkan lingkungan tersebut menjadi ruang hidup yang layak. Nah, ada cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang dikenal dengan ekologi. Nah, dalam konsep ekologi, setiap makhluk hidup memiliki ruang atau wilayah tertentu yang secara abstrak dibatasi oleh faktor-faktor fisik, kimia,
maupun biologis yang menentukan apakah suatu area dapat atau tidak dapat dihuni. Nah, batasan tersebut bukanlah garis yang terdefinisi seperti pada peta, melainkan suatu batas-batas yang saling tumpang tindih serta dipengaruhi oleh proses biokimia yang berlangsung di dalamnya. Nah, daerah yang menjadi rintangan bagi suatu organisme dapat bersifat secara fisik, kimiawi, ataupun biologis. Dan kondisi tersebut seringkali berkaitan dengan interaksi berupa antagonisme atau parasitisme antar dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, hubungan antara mikroorganisme dengan habitatnya membentuk suatu unit fungsional yang disebut dengan ekosistem. Nah, pada PPT telah dilampirkan gambar interaksi antara unsur biotik dan abiotik di lingkungan. Nah, pada ekosistem itu terdapat pembagian lingkungan secara umum, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Nah, lingkungan abiotik itu mengikuti antara kehidupan itu di dalamnya terdapat ada komunitas. Nah, dari komunitas tersebut nanti akan dipecah yaitu adanya populasi spesies 2. Nah, ada populasi spesies 1 dan populasi spesies 3, yang dimana di antara interaksi antara populasi spesies 1 dan populasi spesies 3 akan menghasilkan populasi spesies baru, yang dimana itu dinamakan dengan individu dari organisme tersebut. Nah, pada lingkungan abiotik yang fisik itu menginputkan lingkungan energi, iklim, cuaca, mineral, air, udara, pH, salinitas, suhu, tanah, cahaya atau sinar, dan lain-lainnya. Nah, dari input-input tersebut itu berkaitan dengan individu dari organisme yang ada di ekosistem tersebut. Nah, hubungannya yaitu antara molekul dan atom dengan individu organisme tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan makhluk mikroskopis, jika dikaji dengan skala mikro, batas lingkungan mikroorganisme jauh lebih kecil dan lebih spesifik. Misalnya berada pada permukaan gigi, di dalam rongga mulut, lapisan tipis sedimen, pantai atau danau, perakaran tanaman leguminosa, saluran pencernaan, dan berbagai ruang mikro lain yang hanya berukuran beberapa mikrometer. Nah, perubahan dalam kondisi fisik kimiawi lingkungan yang sering dapat dikenal dengan melalui dinamika populasi atau komunitas mikroorganisme di dalamnya. Sebaliknya, perubahan pada komposisi mikroba juga mengindikasikan terjadinya gangguan lingkungan. Misalnya seperti keberadaan bakteri Escherichia coli atau bakteri coliform menjadi indikator kuat adanya kontaminasi material yang berasal dari saluran pencernaan hewan atau manusia. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan mikroorganisme dapat berupa suhu, radiasi, gerakan air dan udara atau fluida yang lainnya, salinitas, alkalinitas, tekanan, tekstur ruang, pH dan redoks, kelembapan, serta kandungan senyawa organik dan anorganik seperti yang tercermin dalam nilai COD dan BOD. Pada rentang mikrometer, keragaman mikroorganisme dan kondisi lingkungan alaminya sangat penting untuk dipahami, sebab interaksi antara mikroorganisme baik dengan sesamanya maupun dengan organisme lain dapat dibandingkan antara lingkungan asli, lingkungan buatan maupun lingkungan yang telah tercemar. Nah, jadi mikroorganisme ini dapat dibagi lagi dari beberapa faktor-faktor lingkungan di tempat ia tinggal dan tempat ia berkembang biak. Nah, pemahaman ini memberikan dasar analitas yang kuat untuk menilai kualitas suatu lingkungan melalui indikator mikrobiologis. Dari sini, pemahaman mengenai skala mikroorganisme menjadi penting karena ukuran yang sangat kecil mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan faktor fisika di sekitarnya. Pada rentang mikrometer, gaya viskositas lebih dominan daripada gaya inersia, sehingga gerakan mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kondisi fluida dengan bilangan Reynolds
yang sangat rendah, bakteri seperti E. coli harus menggunakan struktur khusus seperti flagella untuk dapat bergerak efektif dalam lingkungan yang relatif kental terhadap ukuran tubuhnya. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi pada bagian pengertian. Selain dari itu juga, faktor ini juga terdapat faktor mekanis. Lingkungan mikro juga memiliki gradien fisik dan kimia yang sangat tajam. Pada rentang yang tampak homogen bagi manusia dapat terdapat pada zona yang berbeda drastis dalam pH, suhu, oksigen, atau ketersediaan nutrisi hanya dalam jarak beberapa mikrometer. Nah, pemahaman tentang skala dan lingkungan mikroorganisme juga memiliki implikasi penting dalam pengendalian agen infeksi. Salah satu metode fisik yang digunakan adalah pemanfaatan radiasi ultraviolet atau sinar UV, terutama UVC dengan panjang gelombang 245 sampai 285 nanometer yang memiliki efek germisida paling efektif. Lampu merkuri yang beremisi kontinu, khususnya jenis bertekanan rendah dengan puncak emisi pada 253,7 nanometer, sering digunakan untuk keperluan inaktivasi mikroba. Namun, penggunaan UV harus dilakukan secara hati-hati karena paparan langsung terhadap organisme atau manusia dapat merusak viabilitas sel atau jaringan dari suatu mikroorganisme yang terpapar. Model pengurangan populasi mikroba oleh radiasi UV dijelaskan melalui hubungan eksponensial antara intensitas penyinaran, waktu paparan, dan jumlah sel yang bertahan hidup. Nah, maka dari itu, selain dengan pendekatan fisik tersebut, strategi kimia juga berperan penting dalam mengendalikan mikroorganisme di udara maupun pada permukaan. Penyemprotan disinfektan contohnya atau penggunaan agen antimikroba tertentu memungkinkan partikel, debu, terikat, dan kuman yang menempel dinonaktifkan. Nah, sehingga kualitas udara tetap terjaga dan risiko penyebaran penyakit menurun. Dengan demikian, memahami sifat dan dinamika lingkungan mikroorganisme tidak hanya penting secara biologis dan biofisika, tetapi juga mendasari berbagai teknologi dan metode yang digunakan dalam pengendalian mikroba di lingkungan sehari-hari. Nah, jadi skala dari Nah, jadi skala dan lingkungan mikroorganisme ini dapat berdampak positif dan negatif bagi skala mikro dan skala makro. Sekian, selanjutnya yaitu skala dari mikroorganisme tersebut itu untuk bakteri itu berkisar sekitar 0, sampai 5 μm atau ragis sama dengan itu perhitungannya itu mungkin 10. Mungkin dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya itu pembahasan mengenai mengapa bakteri harus berenang dengan cara berbeda dari ikan, yang akan disampaikan oleh rekan saya Rahul. Kepada Rahul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Baik, mekanisme gerak bakteri dan ikan. Gerak berenang pada organisme merupakan adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan akuatik. Bakteri sebagai organisme mikroskopis memiliki cara bergerak yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan ikan yang bergerak secara makroskopis. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh skala ukuran dan sifat fisika lingkungan yang dihadapi oleh keduanya. Bakteri bergerak pada skala mikroskopis di mana gaya gesek fluida sangat dominan dibandingkan gaya inersia. Sedangkan ikan berenang pada skala makroskopis di mana gaya inersia lebih dominan dan gaya gesek relatif kecil. Perbedaan ini dijelaskan dalam bilangan Reynolds yang mengukur perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas dalam fluida. Dengan rumus bilangan Reynolds yaitu adalah bilangan Reynolds tersebut ditandai dengan RE
yaitu rumusnya rho dikali V dikali L per mikro. Seharusnya ini adalah mikro, yaitu sebagai viskositas dinamis fluida. Untuk rho sendiri adalah massa jenis, V adalah kecepatan, dan L panjang karakteristik atau ukuran tipe objek yang bergerak. Pada mekanisme gerak bakteri, karena dominasi gaya gesek bakteri menggunakan organel seperti flagel yang berputar untuk menghasilkan dorongan yang memadai melintasi fluida yang kental. Gerakan ini sangat berbeda dengan ikan yang menggunakan otot dan sirip. Dan untuk mekanisme gerak ikan menggunakan otot dan sirip untuk menghasilkan gaya dorongan yang memanfaatkan momentum dan gaya inersia dalam air. Memungkinkan mereka berenang lebih efisien dan cepat pada skala makroskopis. Perbedaan skala ukuran, dominasi gaya dalam lingkungan akuatik menyebabkan bakteri dan ikan mengadopsi mekanisme berenang yang berbeda. Bakteri harus menggunakan gerakan flagellar untuk mengatasi gaya gesek yang sangat besar pada skala mikroskopis, sementara ikan menggunakan gerak otot dan sirip yang memanfaatkan gaya inersia pada skala makroskopis. Konsep bilangan Reynolds telah menjelaskan tadi ini penjelasan tersebut. Mungkin sekian mekanisme gerak bakteri dan ikan. Diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahul atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai hukum Stokes dan drag force pada skala mikroskopik yang akan dibacakan oleh Saudara Iqbal. Kepada Bang Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin Bapak dan teman-teman, saya Iqbal akan menyampaikan materi tentang hukum Stokes dan drag force pada skala mikroskopik. Nah, yang pertama itu ada definisi hukum Stokes, yang mana pada skala mikroskopis, mikroorganisme seperti bakteri hidup di lingkungan dengan bilangan Reynolds yang sangat rendah. Artinya, gaya gesek fluida jauh lebih dominan dibanding gaya inersia. Nah, dalam kondisi ini, gerakan sebuah objek kecil, misalnya bakteri atau partikel, dapat dijelaskan oleh hukum Stokes. Nah, hukum Stokes menyatakan bahwa gaya hambat atau drag force yang dialami sebuah partikel berbentuk bola yang bergerak dalam fluida kental dengan kecepatan rendah dapat dijabarkan dengan hukum Stokes, yaitu Fs sama dengan 6pi eta Rv, yang dimana eta merupakan viskositas fluida, R merupakan jari-jari partikel, dan V merupakan kecepatan relatif partikel dalam fluida. Nah, maknanya semakin kental fluida atau semakin besar ukuran partikel, maka semakin besar juga gaya hambat yang menahan gerakan partikel. Lalu yang kedua itu ada drag force atau gaya hambat. Nah, pada dunia mikro, gaya yang dominan memang bukan inersia seperti pada manusia atau ikan, melainkan drag force atau gaya hambat. Nah, drag force ini merupakan gaya yang selalu berlawanan arah dengan gerakan. Pada dunia mikroorganisme, luas permukaan partikel sangat besar dibandingkan volume, yang mana gesekan akan menjadi sangat kuat. Lalu akibatnya bakteri seperti berenang di dalam madu, meskipun sebenarnya berada di dalam air. Dengan kata lain, setiap gerakan kecil langsung tertahan oleh drag force dan tidak ada efek momentum. Mungkin next. Nah, lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi drag force atau gaya hambat. Yang pertama itu merupakan viskositas fluida atau eta tadi. Semakin besar fluida, maka semakin sulit juga bakteri untuk bergerak. Lalu yang kedua itu ukuran partikel atau R. Gaya hambat sebanding dengan jari-jari partikel. Mikroorganisme yang lebih besar mengalami hambatan yang lebih besar. Lalu yang ketiga itu V atau kecepatan gerak. Semakin cepat bergerak, maka gaya hambatnya itu akan semakin besar. Ini sebabnya mikroorganisme tidak bisa melakukan gerakan yang sangat cepat atau cepat meledak. Nah, lalu yang terakhir itu ada bentuk partikelnya. Berdasarkan rumus Stokes yang benar untuk bola, mikroorganisme sering tidak berbentuk bola, sehingga perlu koreksi tambahan pada perhitungannya. Nah, intinya di dalam dunia mikro, hambatan fluida lebih menentukan gerak daripada massa. Lalu aplikasi hukum Stokes, yang pertama itu ada mikrofluidika.
Hukum stok dipakai untuk mengontrol aliran dan memisahkan partikel dalam kanal mikro atau lab on chip. Yang kedua, biologi sel, di mana gerakan organel di dalam sitoplasma dipengaruhi oleh drag force. Sitoplasma itu sendiri bersifat viskos sehingga hukum stok sangat relevan. Lalu yang ketiga ada pengukuran viskositas atau metode bola jatuh. Dengan menjatuhkan bola kecil dalam fluida dan mengukur kecepatannya. Viskositas fluida bisa dihitung menggunakan persamaan Stokes. Lalu yang terakhir itu ada di nanoteknologi, yang mana manuver partikel nano dalam sensor atau obat-obatan dipengaruhi oleh drag force dan mengikuti hukum ini. Lalu yang terakhir itu merupakan ada batasan dan validitas hukum Stokes. Nah, yang pertama itu berlaku hanya untuk aliran laminar dan kecepatan rendah. Yang kedua, tidak akurat untuk partikel yang bukan bola, kecuali memakai faktor koreksi. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, tidak berlaku pada aliran turbulen atau kecepatannya besar. Yang mana artinya hukum Stokes adalah model khusus untuk kondisi mikroskopis, lambat, dan sangat viskos. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Iqbal. Selanjutnya, strategi gerak efektif pada lingkungan sangat viskos yang akan dijelaskan oleh Bang Altoni. Kepada Bang Altoni dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kemudian yang terakhir itu adalah strategi gerak efektif pada lingkungan sangat viskos. Jadi, strategi gerak mikroorganisme di lingkungan sangat viskos ini adalah suatu cara mikroorganisme beradaptasi yang memungkinkan mikroorganisme ini bertahan gitu dan berfungsi optimal meskipun menghadapi hambatan besar akibat viskositas tinggi dari media tempat mereka hidup atau di lingkungan ekosistemnya gitu. Adaptasi ini memungkinkan mikroorganisme ini mengatur struktur organnya dan fungsi sistem jaringan organ agar dapat berfungsi di lingkungan tertentu. Jadi organ dari mikroorganisme ini fungsinya itu menyesuaikan terhadap lingkungannya mereka gitu. Dengan begitu fungsi biologis dari organ bisa tetap aktif dan efisien di lingkungan tersebut. Mikroorganisme ini hidup dan bergerak dalam lingkungan mikroskopik atau ukuran mikrometer. Dalam fluida sangat kental atau viskositasnya itu sangat dominan. Akibatnya, kalau misalkan gaya viskositas itu tinggi, gitu, maka gaya gesek atau dragnya jauh lebih besar dari gaya inersianya. Sehingga hukum geraknya berbeda dengan hukum gerak makroskopis. Dengan begitu, mikroorganisme ini menaikkan kadar atau jumlah asam lemak tak jenuh dan asam lemak trans yang terdapat pada membran untuk melindungi fluidalitas dan elastisitas membran pada suhu rendah dengan kekentalan fluida yang tinggi pada organisme tersebut. Kemudian strategi mikroorganisme lainnya juga adalah memproduksi karotenoid. Karotenoid ini adalah berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis dan fungsi lainnya juga sebagai antioksidan. Sehingga memungkinkan mikroorganisme ini menjaga kestabilan dan fluidalitas membrannya. Jadi beberapa gerak mikroorganisme itu sebagai berikut. Yang pertama itu gerak pulpusif dengan flagella helikal atau putaran spiral. Gerak pulpusif sendiri adalah cara organisme atau objek menghasilkan gaya dorong propulsi untuk bergerak maju melalui fluida seperti air, udara, dan cairan viskos. Ciri utama dari gerak ini adalah menghasilkan gaya dorong ke arah tertentu aja. Kemudian tidak simetris terhadap waktu atau non-reversible motion. Kemudian memanfaatkan deformasi tubuh atau rotasi gelombang flagella dan cilia. Kemudian mampu mengatasi gaya hambat atau drag yang dominan pada fluida yang sangat viskositas atau sangat kental sekali. Kemudian dia tuh juga memiliki ciri yang terakhir yaitu memenuhi syarat Purskalov teorem atau gerak tidak boleh bolak-balik simetris. Contohnya itu pada bakteri Escherichia coli dan bakteri perenang lainnya. Kemudian strategi yang kedua itu strategi selanjutnya itu adalah gerak mesakronal. Gerak mesakronal ini adalah gerak terkoordinasi dari banyak cilia atau rambut mikroskopis cilia pada permukaan sel.
di mana setiap silia ini bergerak di fase yang sedikit berbeda dari tetangganya, sehingga membentuk gelombang yang tampak menyala di sepanjang permukaan. Kemudian karakteristik dari metakronal ini adalah koordinasi banyak silia. Ribuan silia ini di permukaan sel tidak bergerak bersamaan, tetapi fase geraknya bergeser secara berurutan. Kemudian dua fase gerak silia ini adalah power stroke, di mana silia ini mendorong fluida ke arah tertentu dan menghasilkan dorongan maju. Recovery stroke, kemudian silia ini kembali ke posisi awal dengan cara melengkung agar tidak menahan fluida. Jadi gelombang metakronal, akibatnya pergeseran fase antar silia ini terlihat gelombangnya menyala di permukaan sel. Mungkin maaf sebelumnya yang B belum saya jelaskan tadi. Untuk yang B itu adalah gerak bending asimetris atau gelombang peristaltik. Gerak bending asimetris adalah strategi gerak mikroorganisme ini dengan cara melenturkan tubuhnya atau flagella membentuk gelombang yang menjalar satu arah secara tidak simetris gitu, sehingga menghasilkan perpindahan bersih atau net motion di lingkungan yang sangat viskos dengan bilangan Reynolds itu sangat kecil dari 1. Ciri khas dari gerak bending ini adalah memanfaatkan gerak gelombang peristaltik atau sinusoidal, kemudian tidak bisa dibalik secara sempurna atau menghasilkan gerak maju aja, kemudian mengatasi batasan Scallop theorem, kemudian dominan digunakan oleh sel dengan flagella panjang. Contohnya seperti sperma, cacing mikroskopis, atau C. elegans, dan lain-lainnya. Kemudian yang C sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya itu yang D, gerak aktif dengan deformasi tubuh dengan deformasi bentuk tubuh atau shape changing locomotion. Gitu. Mikroorganisme ini dapat mengubah bentuk secara siklik atau tidak reversibel. Kemudian contohnya pada amoeba yang bergerak dan mengubah bentuknya membran menjadi Pseudopodia. Kemudian ada juga robot micro swimmer buatan yang meniru cara ini juga. Gitu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Altoni yang tadi merupakan materi terakhir dari pemaparan kelompok kita, yaitu mengenai mengenai fisika gerak mikroorganisme low Reynolds number. Oleh karena itu, dapat kami tarik beberapa kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tersebut. Pertama, kita telah melihat bahwa kondisi bilangan Reynolds rendah menciptakan dunia mikro yang unik, ia sepenuhnya berbasis inersia. Hal ini mengharuskan semua gerakan mikroorganisme harus non-reversible atau tidak simetris terhadap waktu, agar dapat mengatasi teorema Scallop-Purcell dan menghasilkan perpindahan bersih. Kesimpulan kedua itu adalah mikroorganisme telah berevolusi dengan beradaptasi gerak khusus, sehingga flagella yang berputar menyerupai baling-baling, gelombang asimetris atau koordinasi silia yang teratur, yang sangat berbeda dengan cara ikan atau kapal bergerak di dunia makroskopis kita. Yang ketiga, fenomena hambatan yang sangat besar ini dijelaskan secara matematis melalui hukum Stokes yang memodelkan gaya hambat besar ini dijelaskan yang memodelkan gaya hambat besar ini yang memodelkan gaya hambat dominan pada skala mikro. Dan terakhir, pemahaman mendalam tentang mekanisme gerak mikro ini sangat bermanfaat dan memiliki aplikasi praktis yang luas di masa depan, mulai dari pengembangan teknologi di bidang mikrofluidika, penelitian biologi sel, nanoteknologi, hingga sistem pemantauan lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.